Halo para sahabat-sahabat semua, di sini saya kedatangan motor Vario 110 Fi yang seperti ini. Dengan keluhan motor ini tiba-tiba mati di jalan, dan kadang-kadang itu di starter kadang bisa hidup lagi, kadang tidak bisa. Dan ini tadi sudah saya scanner, tapi di dalam scanner itu tidak ada kode kerusakan. Ini sudah saya cek tadi, tapi tidak ada kode kerusakan di scanner. Ini coba saya langsung perlihatkan saja. Kontak saya putar on dulu, saya perlihatkan di scanner. Sekarang kita masuk di menu Honda, terus ke bahasa Indonesia. Saya menggunakan scanner US Master atau dari produk MST. Sekarang masuk di Vario New 110. Sekarang masuk ke ecu informasi. Ini sudah connect. Terus kita beralih ke pembacaan kode kerusakan. Secara kode kerusakan tidak ada. Nah, itulah tadi data kerusakannya tidak ada di sejarah kerusakan, dan pembacaan kode kerusakan tidak ada. Sekarang kita masuk ke menu datanya, menu data sistem injeksinya. Di sini pembukaan gasnya normal 57, terus normal semua. Sekarang coba kita nyalakan motornya, kita lihat data sistem injeksinya. Kalau dilihat dari angkanya sih normal semua, ini tidak ada kode kerusakan pokoknya. Di bagian sini semuanya terbaca normal, dari mulai bukaan gas, semprotan injektor, tegangan aki, O2 sensor, altitude tadi juga normal semua. Ini coba sekarang kita kembalikan ke semula. Sudah kembali. Sekarang coba kita matikan kontaknya dulu. Sudah mati. Sekarang kita cek satu persatu apa yang menjadi penyebab dari motor ini tiba-tiba mati di jalan. Terus kadang bisa, kadang tidak. Dan biasanya kalau motor yang seperti ini kan starternya masih kasar. Itu kendala itu biasanya kalau nggak masuk di scanner, itu biasanya yang sering saya alami itu di bagian kabel sepul menuju ke soketnya, maksudnya dari sepul menuju ke soket dekat soket DLC itu, dan kabel pulser kalau nggak itu biasanya itu empong juga bisa. Ini coba kita bongkar saja dulu, kita cek satu persatu. Apa mungkin di bagian kabel sensor pulser atau kabel sepul yang bermasalah, karena biasanya dua-duanya itu mengalami rewel, atau saya yang sering alami pokoknya menurut pengalaman itu yang sering itu di bagian situ, yang menyebabkan kadang-kadang motor mati di jalan tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba mati. Terus kadang-kadang si starter bisa hidup lagi, kadang-kadang juga tidak. Nah, ini langsung saja kita bongkar dulu, kita cek satu persatu. Nanti kita bongkarin bagian jok dan bagian penutup bodinya, ini kita bongkarin dulu. Kita lepas di bagian joknya, ini ada 4 baut 10-an yang menempel. Kita lepas dulu satu persatu biar cara melepas soket dan kabelnya nanti lebih mudah dan kelihatan. Setelah ini terlepas, kita lepas bagian joknya, terus bagian bodinya kita singkirkan dulu. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Nah, letak disitulah yang saya maksud, disitulah letak soket dari sepul, kabel sepul yang dari bawah, terus soket pulser juga ada di situ.
biasanya itu kabel yang dari spool ke atas sampai ke soket itu, dan kabel dari pulser ke atas itu biasanya terjadi putus, tapi bagian luarnya itu tidak kelihatan putus, cuma kabelnya yang putus biasanya itu. Ini coba kita bongkar saja dulu, kita cek, kita lepas dulu soketnya, terus kita buka bungkus dari kabelnya. Sekarang kita lepas dulu bagian soket kabelnya, kita pencet terus kita tarik seperti ini. Terus bagian bawah sini ada pengancing kabelnya, kita lepas dulu. Kita bisa gunakan tray atau open main atau plus juga bisa. Yang satunya kita lepas, terus kita tarik. Nanti bagian pengancing kabel atau jepit kabelnya kita cutter atau kita lepas saja. Nanti kita ganti tali tis atau tali rod. Pokoknya diusahakan bagian kabelnya nanti benar-benar bisa menyambung, supaya tidak ngempong atau istilahnya itu kopong. Karena biasanya itu bagian dalamnya itu putus tapi bagian luarnya itu tidak putus. Nah seperti ini penampakannya. Jepit kabelnya nanti kita lepas saja dan seperti ini. Nanti kita ganti tali rod atau tali tis juga bisa. Yang penting pokoknya kabel yang dari bawah itu ke atas normal. Ini sekarang coba kita buka bagian pembungkus dan jepit kabelnya ini. Kita bisa gunakan cutter. Kita lepas saja. Yang satunya kita buka juga. Karena seringkali di bagian jepit kabelnya ini mengalami putus atau korosi kabelnya ini. Karena tiap gerak mesin itu kadang-kadang bisa membuat kabel ini tertarik ke atas ke bawah, akhirnya lama-kelamaan bisa menyebabkan putus. Hal ini sering kali terjadi di motor Beat SI dan Vario yang mempunyai starter kasar. Kalau di Beat ESP itu jarang di bagian kabel sini. Yang sering itu di Vario 110 atau Beat SI yang masih starter kasar. Coba kita buka dulu bagian pembungkusnya. Kita urut dulu bagian kabelnya, apakah benar ada yang putus atau tidak. Kita cek, nanti kita urut kabelnya, kita tarik pelan-pelan seperti itu. Kalau memang kabelnya itu ngempong atau terjadi putus bagian dalam, itu biasanya langsung putus setiap saya tarik itu. Setelah kita kelupas kabelnya seperti ini, coba kita tarik satu persatu kabelnya, satunya lagi. Sepertinya tidak putus ini. Di bagian kabel pulser aman, dua-duanya saya tarik itu tidak ada yang putus, tidak ada yang ngempong atau kopong kabelnya itu. Biasanya kalau kopong itu saya tarik sedikit saja langsung putus. Nah ini tinggal kabel spool dari bagian bawah menuju ke pulser. Kalau ini saya tarik maksudnya putus, berarti bagian ini yang bermasalah. Terus saya tarik dulu, dan sepertinya ini juga tidak putus, masih aman. Berhubung kabelnya saya cek satu persatu, kabelnya itu aman, ini terpaksa saya kembalikan dulu. Maksudnya saya bungkus, saya solasi kembali. Berarti bukan dari kabel ini yang bermasalah. Sekarang kita cek ke bagian yang lain, apa mungkin ada keluhan di kabel bagian yang lain yang menyebabkan motor ini mati mendadak di jalan. Jadi kadang-kadang itu motor juga tanpa sebab apa-apa tiba-tiba mati sendiri. Hal itulah yang menjadi keluhan dari pelanggan
yang punya motor ini. Coba kita kembalikan dulu ke tempatnya. Setelah dirasa pas dan sudah terpasang di tempatnya, kita masukkan kita kembalikan ke soketnya tadi. Di sini ada dua, yang satu dari jalur ke spool, yang satu ke pulser. Kalau yang dari spool itu kabelnya satu, kalau dua ini kabel ke pulser. Kita bersihkan dulu di bagian soket kabel spoolnya, ini juga kotor ini. Setelah itu langsung kita tancapkan saja kabelnya, yang dari spool, terus ini yang dari pulser. Kita tancapkan semuanya. Setelah sudah seperti ini, nanti kita langsung cek saja ke bagian yang lain, apa ada kerusakan di bagian yang lain. Ini setelah saya tadi cek di bagian yang lain, ternyata ada kabel yang mencurigakan di bagian sini. Terus saya kelupas, ternyata bagian kabel-kabelnya ini bermasalah. Maksudnya banyak sekali sambungan di sini dan tidak disolder bagian sini tadi. Terus yang terutama itu tadi ada di bagian ini. Bagian soketnya ini kotor sekali, sampai penuh pasir ini tadi. Tadi saya bersihkan. Terus bagian bawahnya juga, maksudnya lawannya yang bagian ini juga kotor sekali tadi. Seperti ini penampakannya. Terus yang bagian ini, yang bagian lawan soket tadi, ini kotor sekali tadi, penuh dengan pasir. Hal yang seperti ini bisa menyebabkan terputusnya jalur ground ke ECU, yang menyebabkan terjadinya motor kadang-kadang bisa mogok sendiri di jalan karena saking kotornya ini tadi. Ini lawannya tadi, nanti kita bersihkan lagi. Terus ini juga kita bersihkan. Terus sambungan-sambungan ini nanti kita rapikan, kita ganti kabelnya saja. Ini ada 4 sambungan, yang satu kabel ini, yang satu 2 sambungan, dan seharusnya tiap sambungan ini disolder biar benar-benar kuat dan jalur groundnya benar-benar aman, karena ini sangat sensitif sekali jalur yang seperti ini, karena jalur ground melewati standar samping ini. Dan di bagian sekring yang bagian sini tadi, bagian pinggir ini tadi juga mengalami kendor, tapi ini sudah saya bikin sepan, pokoknya sudah saya bikin aman. Ini sudah sepan semua. Terus bagian kabelnya juga saya sudah pastikan aman. Pokoknya ini nanti tinggal mengganti kabel bagian sini, terus kita solder biar benar-benar aman dan tidak terjadi istilah ground putus atau massa yang putus dari jalur sensor standar samping menuju ke ECU, karena itu bisa menyebabkan motor ini menjadi tiba-tiba mati di jalan. Itulah tadi para sahabat semua mengenai solusi dan cara mengatasi motor Vario 110 Fi yang mengalami tiba-tiba mati di jalan, seperti yang saya videokan tadi, dengan cara dicek satu persatu bagian kabelnya, mulai dari kabel spool, kabel sensor pulser yang menuju ke soket yang saya tunjukkan tadi. Kalau di bagian situ dirasa normal, bisa dicek di bagian yang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.